Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca kitab suci Al-Quran merupakan ibadah yang sangat dianjurkan karena sangat banyak sekali keutamaannya. Salah satunya adalah mendapatkan pahala, sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebelum lanjut videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Seperti halnya sholat, membaca Al-Quran juga memiliki waktu-waktu tertentu yang sangat dianjurkan untuk membacanya. Menurut An-Nawawi, waktu yang paling utama ialah ketika sholat. Adapun di luar sholat, waktu utamanya adalah pada paruh kedua di malam hari, setelah sholat subuh dan di antara maghrib ke isya. Sebagaimana An-Nawawi dalam Al-Azkar menyebutkan, adapun waktu utama baca Al-Quran di luar sholat ialah pada malam hari. Paruh kedua malam lebih utama dibanding paruh pertama. Disunahkan juga membaca ketika selang waktu maghrib dan isya. Sementara waktu siang yang dianjurkan ialah ketika usai sholat subuh. Pada prinsipnya, kapanpun baca Al-Quran diperbolehkan. Tidak ada kemakruhan untuk baca Al-Quran kapan saja. Bahkan baca Al-Quran di waktu yang dimakruhkan sholat sekalipun tetap diperbolehkan. Namun dalam kitab Al-Tibyan fi Adabi Halamatil Quran, Imam An-Nawawi menyebutkan 4 kondisi yang dilarang membaca Al-Quran. Pertama, yaitu kita hanya dianjurkan membaca Al-Quran pada saat berdiri saja. Sebaliknya, selain berdiri, kita dilarang membacanya, seperti dalam keadaan ruku, sujud, tasyahud, dan lainnya. Sayyidina Ali berkata, Nabi SAW melarangku membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, pada saat jadi makmum dalam sholat berjamaah, kita hanya dianjurkan membaca surat Al-Fatihah saja dan hanya mendengarkan bacaan surah Al-Quran Imam. Kecuali kita tidak mendengar suara bacaan surah Al-Quran Imam, baik karena jauh atau pendengaran sedang bermasalah, maka kita dianjurkan membacanya sendiri. Ketiga, kita dilarang membaca Al-Quran saat mengantuk karena dikhawatirkan salah dan keliru melafadzkan huruf-huruf Al-Quran. Dan yang terakhir adalah saat mendengar khutbah Jumat. Kita dituntut untuk menyimak khutbah Jumat dengan seksama dan khusyuk. Kita dilarang menyibukkan diri dengan kegiatan lain seperti membaca Al-Quran dan lainnya. Adapun tempat yang tidak diperbolehkan saat membaca Al-Quran ketika kita berada di toilet atau kamar mandi. Hal ini dikarenakan Al-Quran tidak layak dibaca di tempat ini. Larangan ini apabila dibaca dalam lisan, namun apabila dibaca dalam hati maka diperbolehkan. Selain itu, Imam Al-Qurtubi juga berkata bahwa Al-Quran tidak boleh dibaca di tempat permainan atau hiburan, serta tempat berkumpulnya orang pandir, yaitu orang-orang bodoh dan bebal. Imam Al-Qurtubi pernah berkata, jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat permainan dan hiburan dan di perkumpulan orang-orang pandir. Tidakkah Anda perhatikan bahwa Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya serta memuji mereka seperti dalam firman-Nya? Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Daripada harus melanjutkan tidur, umat muslim sebenarnya dianjurkan untuk melakukan sejumlah amalan ketika fajar. Lalu kira-kira amalan apa saja yang perlu dilakukan? Lalu apa saja manfaatnya? Ketika tubuh terasa lelah, apalagi setelah beraktivitas seharian, tidur malam hingga pagi hari memang kegiatan yang membuat kita merasa nyaman. Tak jarang mungkin di antara kita merasa berat jika harus bangun pagi hari, apalagi saat fajar. Namun perlu kita ketahui, sedangkan Rasulullah SAW saja menganjurkan umatnya untuk bangun di pagi hari. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, setan akan mengikat tengkuk salah seorang dari kalian saat tidur dengan 3 ikatan. Ia akan membisikkan kepadamu bahwa malam masih panjang.
Jika ia terbangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah satu ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah dua ikatan. Dan jika ia melanjutkan dengan sholat, maka lepaslah seluruh ikatan itu. Sehingga pada pagi harinya, ia mulai dengan penuh kesemangatan dan jiwanya pun sehat. Namun jika tidak, maka dia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang keji dan penuh kemalasan. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita perhatikan, ternyata ada sejumlah amalan ringan yang dianjurkan bagi umat muslim ketika fajar. Di antaranya, yang pertama, dianjurkan untuk berzikir di pagi hari. Karena selain membuat lebih bersemangat, di pagi hari juga berdampak dimudahkan segala urusan oleh Allah SWT. Zikir pagi dianjurkan dibaca saat masuk waktu subuh hingga matahari terbit. Namun, boleh juga dibaca sampai matahari akan bergeser ke barat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Yang kedua, kita dianjurkan tilawah Al-Quran di pagi hari. Sebab tilawah Al-Quran di pagi hari dipercaya dapat membantu fokus otak dan hati untuk lebih siap menyudahi subuh dengan kebaikan, ilmu, dan keimanan. Yang ketiga, umat Islam dianjurkan untuk memulai aktivitas di pagi hari seperti yang difirmankan, "Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang." Quran Surat Ali Imran ayat 121. Yang keempat, segerakan mandi. Mungkin ini anjuran yang dianggap remeh, namun mandi di pagi hari dipercaya bisa memberikan kesegaran dan membuat tubuh lebih fokus. Dengan begitu, insya Allah sebagai aktivitas yang akan dilakukan dimudahkan oleh Allah SWT. Apalagi dalam dunia medis, seperti dilansir dari Halodoc, mandi di pagi hari bisa meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kondisi kulit dan rambut. Yang kelima, kita dianjurkan beramal saat pagi hari. Sebagaimana diriwayatkan sahabat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah, ada pahala di balik amalan yang selalu berterusan. Lakukanlah ibadah secara berterusan di waktu pagi dan di waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam adalah sholat duha di pagi hari. Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat." Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, amalan ringan yang dianjurkan dilakukan pada saat fajar, yakni sholat sunnah fajar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Selain menjalankan amalan ringan ketika fajar, namun ada amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan wajib dilakukan oleh umatnya, yakni mengerjakan sholat subuh. Sebagaimana Allah berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umatnya mengerjakan sholat subuh karena niscaya akan mendapatkan keutamaannya. Yang pertama, menjadi salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sholat subuh dipercaya menjadi salah satu penghalang umat muslim masuk neraka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah." Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.
Yang keempat, sholat subuh dihitung seperti sholat semalam penuh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, jika umat muslim mengerjakan sholat subuh, maka disaksikan para malaikat secara langsung. Nabi SAW bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melihat berbagai macam keutamaan ketika melakukan sholat subuh, sebagai umat muslim yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan segera melaksanakannya. Namun Dr. Kiai Haji Amustain Syafi'i yang dilansir dari Bangsa Online berpendapat, sholat subuh sangat tidak dianjurkan membaca surat pendek, melainkan surat-surat panjang. Menafsir dari penggalan surat Al-Isra, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Untuk sholat subuh, membaca surat pendek bukan masalah sah dan tidak sah, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, tapi kita jadi rugi. Apalagi sholat subuh disaksikan oleh banyak malaikat. Maka sayang sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca. Banyaknya huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dan disaksikan malaikat, kemudian diunggah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu menambah kebajikan dari bacaan Al-Quran tersebut. Masih dengan ayat yang sama, di mana sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh atau sholat fajar pun dianggap menjadi ajang keimanan umat muslim diuji. Apalagi sholat subuh dilakukan saat pagi buta, ketika umumnya orang masih lelap tidur. Mereka yang keimanannya tipis pasti berat dan bermalas-malasan. Nabi SAW menyindir bahwa sholat subuh paling dibenci kaum munafik. Sementara orang beriman berusaha sekuat tenaga untuk memburu kebajikan pada sholat subuh, sehingga giat dan disiplin. Bila sudah terbiasa ke masjid untuk berjamaah subuh, maka semengantuk apapun, misalnya pulang tengah malam dan tidur cuma sebentar, maka nanti pada waktu subuh pasti dibangunkan oleh Allah dan diringankan ke masjid, seolah ada yang hilang dan menyesal bila kebablasan tidur dan tidak berjamaah subuh. Perpindahan waktu sholat adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengandung hikmah dan keajaiban alam pada setiap detiknya. Hadis yang disampaikan Rasulullah SAW juga dapat dijelaskan secara ilmiah. Hal ini dijelaskan dalam buku The Science of Salat karya Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rahman MS yang diterbitkan oleh Kultum Media. Setiap peralihan waktu sholat, secara bersamaan telah terjadi perubahan energi alam yang dapat diukur serta dapat dirasakan melalui perubahan warna alam. Pertama, waktu subuh. Pada waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Dalam fisiologi, tiroid merupakan pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda yang juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rizki dan cara berkomunikasi. Ketika azan subuh berkumandang, tenaga alam ini berada pada tingkatan optimum yang kemudian diserap oleh tubuh, terutama pada waktu ruku dan sujud. Ruginya orang yang masih tidur pulas pada waktu subuh akan kehilangan kesempatan mendapat semangat baru untuk mencari rezeki dan berkomunikasi. Hal ini terjadi karena tiroid tidak dapat menyerap tenaga biru muda di alam ketika ruh dan jasad masih lelap tertidur. Yang kedua, waktu zuhur. Warna alam pada saat memasuki waktu zuhur bernuansa menguning dan berpengaruh terhadap perut dan sistem pencernaan manusia. Warna kuning keemasan ini memiliki pengaruh terhadap hati. Selain itu, warna kuning ini juga mempunyai rahasia yang berkaitan dengan perasaan dan keceriaan seseorang. Jadi akan rugi besar bagi yang melewatkan sholat zuhur karena akan berakibat gangguan pada sistem pencernaan serta berkurangnya keceriaan. Yang ketiga adalah waktu asar. Warna alam pada waktu asar berubah menjadi oranye. Aroma warna oranye ini berpengaruh terhadap kondisi prostat, uterus, ovari, testis, dan sistem reproduksi. Warna oranye pada waktu asar juga mempengaruhi kreativitas seseorang sehingga akan sangat rugi bagi yang kerap tertinggal sholat asar karena akan menurun daya kreativitasnya. Selain itu, organ reproduksi juga akan kehilangan energi positif dari warna alam oranye tersebut. Yang keempat, waktu maghrib.
Penulis buku ini menjelaskan dalam bukunya bahwa saat menjelang maghrib, spektrum warna alam berubah menjadi spektrum berwarna kemerahan. Cahaya tersebut berupa gelombang elektromagnetik yang setiap warnanya memiliki perbedaan energi, frekuensi, serta panjang gelombang yang berbeda. Perubahan spektrum tersebut selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yaitu spektrum merah. Iblis dan jin akan bertambah kuat karena memiliki gelombang yang sama dengan alam. Intervensi atau tumpang tindihnya gelombang membuat penglihatan menjadi kurang tajam oleh adanya fata morgana. Maka dari itu, banyak pengendara yang tidak dianjurkan untuk berkendara pada waktu maghrib. Yang kelima, waktu Isya. Suasana alam berubah menjadi warna nila, yang selanjutnya menjadi gelap. Waktu Isya menyimpan rahasia ketenteraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol otak. Kerugian bagi orang yang melewatkan waktu sholat Isya akan sering merasa gelisah. Jika waktu Isya usai dan alam mulai diselimuti kegelapan, hendaknya segera mengistirahatkan tubuh dengan tidur. Pada saat malam, kondisi jiwa berada pada gelombang delta dengan frekuensi di bawah 4 Hz pada seluruh sistem tubuh, sehingga kondisi fisik memasuki waktu istirahat. Yang keenam, waktu tahajud. Selepas tengah malam, kembali suasana alam bersinar dengan warna putih, merah jambu, dan kemudian ungu. Perubahan warna ini selaras dengan frekuensi kelenjar pineal atau otak kecil, kelenjar pituitari atau bawah otak, talamus, dan hipotalamus. Maka akan lebih baik bangun dari tidur, kemudian sangat dianjurkan jika mengerjakan sholat tahajud. Talamus sendiri adalah pusat integrasi dan saluran sensasi ke korteks, serta cerebellum atau pengatur. Nah, itu tadi sejumlah amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh seluruh umatnya. Bukan melanjutkan tidur, tapi ternyata saat pagi hari kita bisa memperoleh keberkahan maupun pahala dari amalan-amalan tersebut, yang tentunya bisa menguntungkan bagi kita untuk mengawali aktivitas maupun bekal di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.